segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga hari ini saya bersama dengan semua bisa hadir di ruang guru untuk aksi nyata saya implementasi konsep budaya positif di lingkungan sekolah maupun di kelas. Bapak Ibu guru, sebelum kita mulai acara pada hari ini, mungkin kita bisa berdoa dulu. Mohon berdoa dipimpin Pak Afri. Cukup menundukkan kepala saja, nggak apa-apa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Pak Afri sudah memimpin doa. Bapak Ibu guru, di sini saya akan mengimplementasikan apa yang sudah saya pelajari di pendidikan guru penggerak. Salah satunya ini adalah budaya positif. Budaya positif yang harusnya itu dilaksanakan di sekolah. Lingkup kecil dulu, yaitu di kelas. Nah, sebelum menginjak ke materi, supaya kita tidak tegang pada pagi hari ini, kita bermain kata dulu ya. Bermain kata. Kata ada 3 suku kata. Nanti jenengan buat 3 suku kata ini meloncat ke temannya. Contoh, saya suka heci. 3 suku kata. Kata depan digunakan sebagai kata awal teman yang baru dari kata yang ketiga. Berarti saya suka heci. Nanti dilanjutkan, misalnya heci dimakan Andi. Nanti Andi yang terakhir kan, Andi dilanjutkan. Pokoknya ada 3 suku kata. Mungkin saya awali dulu ya. Nanti yang untuk melemparkan, jenengan memilih siapa yang mau jenengan lanjutkan kata itu. Nggak usah takut, ini kok tegang. Nggak usah takut, santai saja. Tas Ina baru beli baru beli di GM. Ayo siapa? GM pasar terbesar di Lumajang. Bu Ika di Lumajang, terakhir Lumajang. Lumajang tempat tinggal saya. Saya siapa? Dilemparkan siapa? Pak Afri. Saya makan pisang. Saya makan pisang. Dilemparkan siapa? Kembali pisang. Pisang kota Lumajang. Pisang kota Lumajang. Berarti Lumajang. Dilemparkan siapa? Buria. Buria. Lumajang eksotik sekali. Lumajang eksotik sekali. Dilemparkan siapa? Tegar. Sekali. Sekali lagi aku beli pisang. Terlalu banyak. Sekali lagi baru beli pisang. Empat. Tiga suku kata. Apa lagi? Ya. Empat kata. Sekali lagi merdeka. Sekali lagi merdeka. Dilemparkan ke siapa? Buana. Merdeka. Merdeka sekali lagi. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Tidak ada yang salah, semuanya benar. Baik Bapak Ibu, pertama latar belakang yang akan kita pelajari yaitu tentang suasana positif yang sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban, tapi suatu kebutuhan
suasana positif juga akan membantu pergerakan moral yang positif bagi murid, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik atau intelektualnya saja, tapi juga dari lingkungan yang ada. Apa maksud dari yang kita pelajari ini? Kalau kita memberikan hal-hal positif kepada anak-anak, anak-anak akan menerimanya juga positif. Jadi kita harus benar-benar bisa untuk membedakan mana ini untuk kepentingan sekolah, mana untuk kepentingan rumah. Nah, kadang yang tanpa kita sadari, kita kadang membawa beban pikiran rumah ke sekolah. Akhirnya baru datang cemberut, menurut jenengan tidak ke siapa-siapa. Kalau kita melihat orang datang, duduk, ngomongin mesem, meremut, kira-kira kita senang apa tidak? Pasti kita tidak akan suka. Karena apa? Karena orang tersebut sudah memberikan aura negatif kepada lingkungan sekitarnya. Meskipun kita tidak berinteraksi sama orang tersebut, pasti menimbulkan aura-aura negatif untuk kita. Akhirnya kalau kita tidak memberikan aura positif ke anak-anak belum pelajaran itu sudah ugal-ugal. Jadi kalau kita datang ke sekolah, diupayakan datang masuk sekolah dengan senyuman. Iya, jadi jangan senyuman, karena dengan kita memberikan senyuman saja itu sudah memberikan aura positif ke lingkungan kelas kita. Jangankan kelas, kita baru masuk sekolah sudah disambut Bapak Ibu guru yang piket dengan senyuman, itu sudah menjadi ketenangan hati buat kita semua. Mungkin Bapak. Nah itu, kalau kita di depan diusahakan yang menerima anak-anak selalu dengan senyuman, masuk ke kelas pun dengan senyuman. Kadang tanpa kita sadari baru masuk kelas rusuh, paling tidak dengan hembuskan nafas, tarik nafas. Siapa yang piket anak-anak dengan senyuman tanpa harus memarahi anak-anak, itu adalah kaidah yang benar. Jadi memanusiakan manusia, jadi memanusiakan anak-anak tanpa harus kita memberi hukuman. Budaya positif. Arti dari budaya positif itu suatu keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Di mana keyakinan ini adalah dari hasil kesepakatan kelas, dari kesepakatan kelas. Kita pada awal tahun pelajaran pasti kita memberikan sosialisasi pada saat MLS. Pada saat MLS kita sudah memberikan pengenalan di lingkungan sekolah itu seperti apa. Anak-anak harus berangkat jam berapa, peraturan sekolah harus memakai baju apa, itu termasuk sudah tata tertib. Nah, yang dimaksud dengan keyakinan dan kebiasaan kelas itu, kita akan bahas tentang keyakinan kelas yang disepakati oleh seluruh anggota kelas. Disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Jadi kita komunikasikan dulu kepada anak-anak, harusnya kita itu harus bagaimana sih? Kita
dalam bersikap harus bagaimana. Terus kita kalau berbicara harus bagaimana. Itu termasuk kita membuat kesepakatan dalam kelas. Jadi peraturan itu tidak perlu kita yang buat, tapi kita sepakati. Dan kesepakatan itu yang akan menjadikan keyakinan kelas. Dari kesepakatan menjadi keyakinan. Jadi kalau sudah sepakat, misal kesepakatan tidak boleh berkata kotor, sudah menjadi kesepakatan. Berarti anak-anak semuanya wajib untuk berbicara baik-baik, tidak boleh berbicara kotor. Kalau sudah disepakati, itu yang akan menjadi modal untuk keyakinan kelas. Dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid bertanggung jawab serta rasa hormat dan berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, sebagai contoh tadi untuk berbicara kotor, kalau anak-anak sudah sepakat tidak berbicara kotor, berarti kan tahu konsekuensinya. Dia harus bagaimana? Hukuman-hukuman yang harus diberikan, bolehkah hukuman fisik? Jelas tidak boleh, Bapak Ibu. Kita harus membiasakan budaya positif. Dengan apa? Cukup anak. Sekarang misalnya contoh Mas Rizal ya, bisa kelas 3 ya. Ada yang super duper aktif. Misalnya Mas Rizal sudah bicara kotor, berarti Mas Rizal harus bisa berubahnya sesuai dengan kesepakatan kelas. Tidak boleh berbicara kotor, harus berbicara yang baik-baik. Nah, sekarang buktikan kalau Mas Rizal ini bisa untuk meyakini kesepakatan kelas menjadi pembiasaan sehari-hari. Jadi disiplin positif ini cara penerapan disiplin yang ditujukan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan atau ancaman maupun hukuman. Jadi tanpa disadari mereka itu melakukannya itu dengan sendirinya, tanpa kita ayo nggak boleh nih, tanpa adanya kalimat-kalimat seperti itu. Jadi lebih bagusnya itu adalah kita memberikan bahasa halus kepada anak-anak. Karena apalagi kita di SD, penerapan dasar perilaku sikap itu ada di SD. Disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan ini semuanya ada di profil pelajar Pancasila yang sedang digalakkan. Hafal nih profil pelajar Pancasila? Coba kita nyanyikan pakai lagu becak itu ya. Ya, coba kita. Oh, pakai gerakan. Oh, bisa. Oh, belum bisa. Saya masih belum menciptakan gerakan untuk ini. Kalau lagu biasanya pembiasaan pagi itu sudah saya berikan gerakan anak-anak. Jadi kita nyanyikan dengan nada becak. Profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan benaran kritis. Satu kali lagi, profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, dari semua profil pelajar Pancasila ini harapan besar negara kita. Harapan besar sekaligus beban kita sebagai guru untuk mengimplementasikan profil pelajar Pancasila, menerapkan dalam kehidupan
sehari-hari ini juga cukup besar sekali. Bentuk kesepakatan kelas ini kemarin pada awal tahun pembelajaran saya menyepakati kesepakatan kelas di kelas saya itu anak-anak di kelas itu harus bagaimana, dan ini yang akan menjadi keyakinan di kelas. Nanti bisa Bapak Ibu, tidak ada sesuatu yang terlambat. Kan ada suatu lebih ke kesepakatan kelas yang belum ada di tata tertib sekolah. Contoh saja, saya sendiri di kelas itu membiasakan anak-anak untuk, sebenarnya ini tidak ada di aturan, tapi kalau kita membiasakan positif ke anak-anak, itu mungkin ke hati kita sebelum mengajar itu lebih adem. Kalau pagi setelah saya mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak otomatis menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak setelah menjawab Sugeng enjing Bu Feti. Kalau pulang pun seperti itu. Setelah saya mengucapkan salam, anak-anak menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak terus menjawab matur nuwun Bu Fenti dengan saya kalau lihat anak-anak dengan bahasa gestur wajahnya matur nuwun Bu Fenti sambil senyum, itu suatu keberkahan. Kita sudah memberikan ilmu kepada anak-anak, itu kita lega meskipun capek seharian dari pagi sampai siang. Melihat senyum anak-anak pulang dengan bahagia itu suatu keberkahan buat kita semua. Makanya kita sebagai pendidik, kita sudah diberi ajang ombo ya sama Gusti Allah, memberikan ilmu. Insya Allah ilmu yang barokah itu yang menuntun kita nanti ke surga. Amin. Pertama, untuk membentuk suatu keyakinan kelas, setiap warga kelas belajar dengan senang. Yang tadi bilang, jadi kita sebelum anak senang, ya kita harus bisa senang dulu. Kalau kita nggak senang, otomatis ya anak-anak nggak bisa senang. Jadi kita senang, otomatis anak-anak senang. Dengan senyum aja loh, kita sudah menularkan budaya positif. Jadi senyum, anak-anak otomatis akan senyum juga. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi Bu, pasti seperti itu kan. Pasti seperti itu. Jadi kita belajar dengan senang dulu. Setelah itu kelas perlu dihormati. Ini juga tidak ada di tata tertib, tapi kita perlu sepakati. Kadang anak-anak itu tidak menghormati temannya, jangan kamu ke temannya. Kadang ke kita juga berbahasa Jawa. Nah itu bahasa Jawa pun kalau anak-anak ingin berbahasa Jawa, seharusnya anak-anak pakai bahasa Krama. Berhubungan anak itu nggak bisa Kramo, akhirnya pakai bahasa Jawa ngoko. Kalau pakai ngoko, nanti biar bisa memberitahukan ke anak-anak kalau ngomong nggak bisa bahasa Krama, kita bisa pakai bahasa Indonesia saja. Jadi kalau kita ngomong pakai bahasa Indonesia, otomatis lebih menghargai orang lain. Setiap warga kelas bebas berbicara asal sopan dan santun. Ini kadang anak-anak itu saya lihat di kelas, kenapa ada kesepakatan seperti ini. Kalau waktu bertanya itu sering keroyokan, jangan juga. Ya. Nah ini perlu kesepakatan kelas dulu, dibiasakan untuk bertanya, mengacungkan tangan terlebih dahulu. Kadang meskipun anak-anak sudah diberitahu seperti itu, tetap kayak gitu. Bagaimana caranya? Ya kita tidak bosan-bosan untuk memberi tahu kepada anak-anak. Warga kelas perlu saling menghormati.
warga kelas disiplin dengan peraturan sekolah maupun kelas. Jadi ini sifatnya lebih ke global. Berpikir positif, bersikap sopan dan santun, bertutur kata yang baik, percaya dan menghormati orang lain, berkomitmen terhadap setiap tugas, saling membantu terhadap sesama. Ini hanya contoh yang keyakinan kelas yang saya terapkan di kelas saya, Bapak Ibu. Mungkin nanti bisa dengan tiru, kan nggak semua itu harus produknya kita juga. Saya sendiri kadang juga bisa karena meniru. Jangankan kita, anak-anak aja bisa itu juga karena meniru kita kan. Bisanya anak itu tergantung sama kita untuk membimbing anak-anak. Jadi ini kesepakatan yang menjadi keyakinan di kelas saya. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang. Ini yang menjadi keyakinan. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan dan kegiatan yang telah ditugaskan. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk saling peduli dan menghormati sesama. Jadi dari kesepakatan kelas itu kita simpulkan menjadi keyakinan kelas. Transfer bertanya nih. Kenapa? Transfer bertanya. Boleh. Kalau memang waktu materi ini ada yang mau ditanyakan, apa-apa ditanyakan langsung sebelum ke materi berikutnya. Mungkin gimana mau tanya? Nih, monggo. Tadi sudah disampaikan oleh Ya, terdengar. Terima kasih kepada Ibu Berhenti. Ada yang perlu saya tanyakan, tadi sudah disampaikan, itu menurut saya bagus sekali. Kesepakatan kita bersama dan kita praktekkan bersama. Jadi untuk kita sebagai guru, terutama yang kelas tinggi ya, itu mulai kelas 4, 5, 6. Kalau kelas 1, 2, 3 itu menurut saya seperti satu sikap jambal-jambalan. Kalau memanggil temannya kita sudah diam aja, tapi kalau kelas 4, 5, 6 itu menurut saya perlu kita tekankan memanggil temannya dengan sopan. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Betty, menurut saya sangat mengena sekali. Jadi saya berharap kepada teman-teman, terutama mulai kelas 4 itu kita tanamkan memanggil temannya laki-laki dengan kata mas, dan yang perempuan mbak. Itu Ibu Betty. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana. Itu nanti yang akan menjadi kesepakatan juga di kelas. Jangan nanti bisa ditambahkan contoh dari kesepakatan kelas di saya, nanti bisa diterapkan juga di kelas. Tidak ada salahnya Bapak Ibu kalau kita itu juga mengadop kebiasaan-kebiasaan positif yang diterapkan oleh teman-teman kita. Toh saya juga dapat ini juga yang sudah diterapkan oleh teman CKP yang lain. 5 kebutuhan, boleh monggo. Terima kasih Bu Fenty. Terkait dengan kesepakatan kelas yang sudah disampaikan Bu Fenty, dari apa yang saya terima dari yang disampaikan tadi, tidak ada hukuman, adanya kesepakatan kelas. Misalkan anak ibaratnya melanggar, berarti cukup kita mengingatkan. Apakah hanya seperti itu berulang-ulang, atau bisakah kita membuat kesepakatan jika anak-anak melanggar kesepakatan ada konsekuensi? Apa bisa seperti itu, atau hanya cukup kita mengingatkan berkali-kali dan berulang-ulang sampai anak-anak ibaratnya tahu dan meyakini itu menjadi sebuah kebiasaan? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Isa. Memang dari kesepakatan kelas itu yang akan menjadi keyakinan kelas. Nah, jika yang ditanyakan Bu Isa tadi kan, jika keyakinan kelas itu masih saja dilanggar sama anak, nah anak-anak harus tahu konsekuensinya. Nanti kalau seperti itu terus, kamu akan merugikan orang lain. Jadi tanpa anak-anak sadari, kita itu lebih ke hati dan pikiran anak-anak. Karena hukuman fisik
sakit sesaat. Tapi kalau sudah kena hati, pikiran anak-anak, itu akan melekat. Tidak hanya 1 hari, 2 hari, tapi nanti sampai besar. Jadi secara tidak langsung jenengan itu lebih dekat ke anak-anak. Dengan setiap hari jenengan memberitahu anak-anak akan lebih dekat dengan jenengan. Itu. Jadi tidak ada yang selama ini kita lakukan ya Bu Hadi. Iya. Hanya diingatkan terus, tidak ada konsekuensi, dalam artian konsekuensi menjelaskan nanti akibatnya seperti ini. Tapi kita malah memberikan ibaratnya apa ya? Ya bahasa kasarnya tetap hubungan, cuma kita bahasakan hadiah, tetap dapat hadiah, tiket kelas. Iya, boleh. Jadi bahasanya, iya. Jadi kita memberikan hukuman yang positif. Jadi boleh terucap bahasa hukuman ya. Iya, benar. Jadi tidak anak-anak senyampang anak-anak itu tahunya itu aku dihukum sama bu guru, disuruh bikin kelas. Nah, sekarang diubah mindsetnya. Aku sudah melanggar keyakinan kelas. Akhirnya konsekuensinya saya harus Dapat hadiah nyapu ya. iya, betul sekali. Jadi kita lebih memperhalus. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Iya. Di sini di poin 2, dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Jadi kalau nanti kita berbuat seperti ini, konsekuensinya apa yang akan terjadi? Seperti itu. Jadi kita lebih penanaman konsep ke anak-anak. Kamu nanti misalnya usil sama teman kamu, akhirnya teman kamu teriak. Nanti kalau teriak akhirnya mengganggu ketenangan kelas. Siapa yang rugi? Kan satu kelas. Akhirnya tidak bisa belajar dengan tenang. Nah itu kita harus menerapkan apa yang akan terjadi jika anak-anak melakukan hal seperti ini. Begitu Bapak Ibu, bisa dipahami. Iya. 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan akan bertahan hidup. Jadi ini untuk secara umum semuanya pasti memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup, memerlukan kasih sayang dan rasa diterima. Maksudnya ini kita sebagai pendidik. Jadi rasa kasih sayang dan rasa diterima kadang secara tidak langsung kita mengenal ayah atau ibu dari anak tersebut, itu memiliki apa ya, bisa dibilang kita hubungan tidak baik dengan orang tuanya. Kadang secara tidak langsung anaknya juga ikut kena imbas dari orang tuanya. Nah ini yang harus kita hindari. Jadi anak-anak itu berhak untuk mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima yang sama. Jadi kita tidak membedakan antara anaknya si A, si B, si C. Karena apa? Di lingkup kelas semua anak mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima yang sama. Jadi kita sebagai pendidik dijauhkanlah dari hal tersebut. Jadi kita memberikan perlakuan yang sama. Saya pun sama Fawas juga memperlakukan sama. Karena meskipun anaknya bisa, saya tetap memperlakukan yang sama. Kalau memang anaknya tidak bisa, ya saya beritahu. Kalau anaknya mau menjawab, saya juga berikan kesempatan yang sama seperti yang lain. Jadi di kelas memang anak-anak benar anak didik kita semua tanpa harus membeda-bedakan. Penguasaan sebagai guru, setidaknya kita sebagai guru sebelum kita mengajar, kita menguasai materi yang akan kita terapkan kepada anak-anak, sehingga waktu kegiatan pembelajaran kita tidak bingung, kita harus bagaimana
membutuhkan media apa. Jadi kita siapkan terlebih dahulu untuk penguasaan kebebasan, freedom. Jadi anak-anak diberi kebebasan, entah itu kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk mengekspresikan materi yang diberikan. Jadi kita tidak boleh membatasi anak-anak, Bapak Ibu. Kita hanya mengarahkan anak-anak. Kesenangan, fun. Jadi kita memberikan kesenangan anak-anak. Jadi kegiatan pembelajaran yang menyenangkan itu yang memang dibutuhkan oleh anak-anak. Bu Lia ada yang tanyakan? Ini adalah posisi kontrol kita sebagai sebagai guru. Dari 5 posisi kontrol, kita itu lebih ke posisi yang mana? Penghukum, dikit-dikit hukuman, dikit-dikit hukuman. Membuat rasa bersalah, misal anak bersalah. Contohnya misalnya Willy datang terlambat, misal datang terlambat. Jam berapa ini? Jam 7:05 Bu. Terus saya terlambat Bu. Kenapa terlambat? Tadi bangunnya kesiangan. Sudah tahu masuknya jam berapa? Jam 7. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu kita adalah sosok seorang guru yang memiliki potensi membuat rasa bersalah anak. Jadi tanpa kita menghukum, anak-anak sudah merasa seperti bersalah. Iya, karena takut, tahu akan kesalahannya, sehingga mereka merasa bersalah. Nah, ini posisi kontrol yang ketiga, yaitu sebagai teman, friendly. Jadi menganggap siswa kita itu adalah sebagai teman. Sebenarnya ini juga harusnya ada di posisi-posisi tertentu saja. Tidak harus guru itu menganggap muridnya teman, karena kadang anak-anak itu bisa dibilang itu melonjak. Pemantau, main di delok to orang yang gede, itu biasa saya itu. Banyak telur pemantau, dilihat anaknya langsung mungkin dari wajah ya kalau saya. Manajer itu berarti mengatur. Jadi mengatur kelas, mengatur anak-anak dengan sedetail mungkin. Contohnya sebagai manajer sudah diatur itu kelas yang bikin Senin siapa saja, Selasa siapa saja. Nah itu sudah diatur di kelas toh. Terus anak-anak kalau waktu masuk semuanya berbaris misal, itu semuanya diatur oleh guru. Berarti kita adalah sosok guru yang memiliki posisi kontrol manajer. Jadi semuanya kita yang atur, ya, bukan sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan kelas. Jadi mungkin ini semua 5 ini sudah pernah kita lakukan semua, tanpa kita sadari sudah kita lakukan semua. Apakah benar semua? Belum tentu. Dilihat dulu arahnya. Kalau kita mengarahkan ke berpihak ke murid, berarti itu kita sudah menerapkan namanya merdeka belajar. Kalau berpihak pada murid, kalau yang menentukan kita sendiri, berarti itu masih belum merdeka belajar untuk anak-anak. Untuk anak-anak merdeka belajar, kalau untuk kita merdeka mengajar, tapi tidak merdeka. Semakin merdeka, kita semakin sengsara sebenarnya. Iya, semakin merdeka. Dari apa yang dipelajari. Iya, semakin sengsara ya. Semakin banyak. Iya, lebih banyaknya kita harus mengontrol emosi kita. Emosi diri harus
harus bisa menstabilkan hati kita, menstabilkan hati dan pikiran kita semua. Itu. Ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yaitu cara mengontrol jika ada anak-anak yang lebih dari temannya. Maksudnya lebih itu apa sih? Misal ada anak usil, kita itu nggak boleh langsung nggak boleh seperti itu. Kita harus merestitusinya. Ini sudah saya alami kemarin. Saya sudah buat videonya. Memang ada kemarin tugas 2. Anak-anak itu kan suka madulan ya Bapak Ibu. Nah itu kemarin itu saya buat restitusi itu. Akhirnya madulan, bagaimana sih caranya? Kadang kita kan tanpa kita sadari, kalau sudah ada anak wadul, ini rasanya langsung muncul. Ya, apalagi kalau kita masih tahap koreksi misalnya. Saya tahap koreksi tiba-tiba anak ada yang wadul. Bu, ini lebih nyuek bukuku, misalnya seperti itu. Nyobek buku saya, Bu. Nah, sikap seperti ini sebenarnya merugikan temannya. Nah, ini kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Restitusi itu adalah penyelesaian masalah. Jadi di sini ada kamu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi ditanya dulu anaknya, kenapa kamu menyobek buku temanmu? Terus misalnya anaknya tak ada, Bu, jangan bisa tanya lagi, ada cara yang efektif selain yang kamu lakukan. Dan kita tidak boleh langsung menghakimi anak. Jadi ditanya, kenapa sih dia melakukan itu? Apa dia itu butuh perhatian? Kan kita juga tidak tahu. Toh anak-anak, apa yang dilakukan anak-anak itu pasti ada alasannya. Jadi tanyakan dulu alasannya, mengapa melakukan itu. Terlambat masuk sekolah, kita harus menanyakan. Jadi yang pertama itu memang menstabilkan identitas. Kenapa kamu telat? Misalnya, bebannya kempes tadi. Sama siapa? Sama ayah. Sebenarnya kalau kita menerapkan pembelajaran berpihak pada anak, kita juga hati kita tidak sakit, Bapak Ibu. Kenapa? Kadang-kadang anak kalau kita turuti emosi, memang buat sakit hati. Iya benar. Iya caranya itu kita harus bisa menstabilkan emosionalnya kita. Jadi semuanya kita lakukan dari hati ke hati. Kalau sudah selesai kita tanya anak-anak, kita tanyakan dengan seperti itu. Kalau kamu telat terus setiap hari misalnya, kalau kamu telat setiap hari, kamu kan juga ketinggalan pelajaran. Nanti kalau ketinggalan pelajaran, akhirnya materi yang diberikan guru sebelumnya yang kamu ketinggalan waktu pelajaran tadi, kamu akhirnya tidak tahu. Jadi kalau dulu datang ke sekolah lebih pagi ya, gitu. Jadi memvalidasi kesalahan. Jadi kita kesalahannya itu apa? Kita validasi dulu. Jadi nggak langsung yaitu menghakimi anak-anak. Yang ketiga menanyakan keyakinan bahwasanya kalau kamu terlambat, kamu sudah melanggar keyakinan kelas. Dari kesepakatan kelas itu kan menjadi keyakinan kelas. Gitu Bapak Ibu. Jadi setiap permasalahan kita bisa bisa
mengatasi itu dengan baik. Menstabilkan identitas. Ini contohnya, berbuat salah itu tidak apa-apa, tapi yang tidak boleh terlalu sering, apalagi kesalahan yang diulang-ulang. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini adalah kata-kata yang bisa jenengan buat untuk menstabilkan identitas anak-anak. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kan guru juga pernah jadi anak-anak. Jadi pernah melakukan kesalahan juga. Kita bisa menyelesaikan ini. Kalau misalnya terlambat seperti tadi, penyelesaiannya bagaimana? Ya, kamu harus bangun lebih pagi supaya tidak terlambat. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi kita tidak terapkan kepada anak-anak siapa yang benar, siapa yang salah, tapi bagaimana cara mengatasi solusi dari permasalahan itu. Jadi tidak perlu kita mencari misalnya Bu Eli sama Bu Tegar ini bertengkar, tidak usah rebutan benar, rebutan salah, ya rebutan salah. Jadi cari solusinya, gimana cara dua anak ini tidak bertengkar lagi, mencari inti dari permasalahan. Gitu Bapak Ibu. Kamu berhak merasa begitu, maksudnya begitu itu yang dilakukannya. Misalnya punya Bu Eli punya koko, punya Bu Tegar ini, dia juga punya hak atas perasaannya itu. Tapi karena Bu Tegar tidak bisa menerima, kita carikan solusi. Bagaimana apa yang disampaikan oleh Bu Eli diterima oleh Bu Tegar, dan Bu Tegar bisa diterima oleh Bu Eli. Itu Bapak Ibu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Artinya apa? Mengontrol emosi. Jadi mengontrol emosinya anak-anak. Dengan seperti ini, perasaan kamu gimana? Bangkel apa enggak? Sakit apa enggak ke hati? Jadi kamu harus bisa mengontrol emosi kamu, nah. Begitu Bapak Ibu. Mengontrol diri anak. Jadi kita posisi mengontrol diri anak. Bagaimana anak-anak itu tahu kalau memang dirinya itu entah bersalah ataupun tidak, kita harus bisa mengontrolnya. Validasi tindakan yang salah. Nah ini contohnya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, tapi kenapa nggak kamu lakukan? Pasti dia akan berpikir, kamu pasti punya alasan mengapa lakukan itu. Misalnya menyobek buku tadi ya, kamu bisa menyobek satu buku, tapi kenapa nggak kamu lakukan cuma satu lembar? Dan dia paling tidak kita sudah memberikan anak-anak itu untuk berpikir. Nanti kalau satu buku kan kasihan, anaknya menulis gimana? Nah, paling tidak kita sudah memberikan apa ya, kasus pematik buat anak-anak untuk berpikir untuk jauh lebih baik lagi. Nih satu aja kamu sudah merugikan berapa lagi? Satu buku. Kamu pasti punya alasan. Usil misalnya, tidak ada Bu. Pasti jawaban anak-anak yang sering gitu ya, tidak ada Bu. Padahal itu bukan suatu jawaban juga. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Ini untuk kasus-kasus beberapa, misalnya tadi yang saya misalkan Bu Eli dengan Bu Tegar. Bu Eli bisa mempertahankan seperti itu, tapi ya itu kita harus bisa memberikan solusi dari permasalahan. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menambahkan sikap baru. Nah contohnya tadi, kamu tidak apa-apa seperti mempunyai pendirian seperti itu, tapi kamu juga harus bisa menghormati pendapatnya Tegar juga. Nah seperti itu Bapak Ibu. Menanyakan keyakinan. Ini keyakinan apa yang kita percaya dari kelas atau keluarga. Kalau kita misalnya
misalnya di keluarga sudah diterapkan seperti ini, kenapa nggak kita terapkan juga di sekolah? Jadi hal-hal baik yang ada di rumah juga bisa diterapkan di sekolah. Tidak harus di sekolah harus diterapkan di rumah pun juga harus bisa diterapkan di sekolah. Nilai-nilai umum apa yang kita sepakati? Ini tentang keyakinan kelas. Apa bayangkan kita tentang kelas yang ideal? Idealnya suatu kelas itu bagaimana? Itu tergantung Bapak Ibu guru juga. Kamu mau jadi orang seperti apa? Ini untuk menanyakan ke anak-anak harus bagaimana sih bisa jadi anak yang baik seperti itu. Jadi ini menanyakan anak-anak harusnya jadi apa. Itu adalah budaya positif, bagaimana kita meyakini kesepakatan kelas menjadi satu keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Ya, Pak Iman silakan. Terima kasih Bu Menteri atas waktu yang diberikan. Yang mau saya tanyakan tentang kesepakatan kelas. Bagaimana kalau di kesepakatan kelas ada satu poin dari pendidik atau seorang guru terus diterapkan di dalam kelas. Contohnya kemarin di kelas saya, yaitu setiap kali ada Bapak Ibu guru masuk ke dalam kelas, semua anak berdiri dan mengucapkan salam. Itu boleh apa tidak? Karena idenya itu bukan dari anak-anak tapi dari kemauan dari seorang guru. Terima kasih. Terima kasih Pak Firman. Yang ditanyakan Pak Firman tadi adalah kesepakatan kelas yang berasal dari guru. Kesepakatan kelas itu tidak selalu untuk kesepakatan kelas ya. Untuk kesepakatan kelas itu tidak selalu bersumber pada seluruh anak. Intinya kesepakatan kelas itu adalah apa yang akan kita lakukan di dalam kelas itu yang disepakati oleh seluruh anggota kelas. Meskipun anak-anak, misalnya dari anak-anak itu sudah menjadi kesepakatan kelasnya, anak-anak apa yang harus kita sepakati di kelas? Kemarin itu saya tanya seperti itu kepada anak-anak. Anak-anak menjawab, tidak boleh berbicara kotor Bu, harus menghormati temannya, tidak boleh memanggil nama ayah. Itu memang semuanya dari anak. Tapi kita juga harus mengarahkan budaya-budaya positif juga yang harus menjadi keyakinan di dalam kelas kita. Jadi tidak harus kesepakatan kelas yang akan menjadi keyakinan kelas itu berasal dari anak-anak, tapi kita juga sebagai pemantik. Kita memberikan pemantik kepada anak-anak. Anak-anak misal ya, kalau tiap ada guru masuk, kalian mengucapkan salam. Kira-kira itu baik apa enggak anak-anak? Baik Pak, bagaimana kalau kita terapkan? Iya Pak, bagaimana? Ya sudah, berarti kita sepakati ya. Tiap kali ada guru yang masuk, berarti kita langsung mengucapkan salam. Nah itu juga berarti dengan kalimat seperti itu secara tidak langsung sudah menjadi kesepakatan kelas yang akan diyakini anak-anak. Secara tidak langsung anak-anak kan otomatis nantinya tiap ada guru masuk langsung mengucapkan salam. Nah itu berarti anak-anak sudah meyakini keyakinan kelas tanpa harus dipaksa Bapak Ibu. Jadi kita tanpa ada unsur paksaan. Mungkin ada yang lain? Sudah? Cukup? Pas? Ya. Terima kasih Bapak Ibu guru atas waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semuanya. Pak Firman mungkin bisa memimpin doa untuk menutup. Ini dengan
Terima kasih Bapak Ibu Guru atas waktunya. Mungkin saya ada salah kata atau ucapan saya kurang berkenan di hati panjenengan semua. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Syaratul Mu'alimah, guru kelas 3 SDN Citra Dewasa 2 Lumajang, akan menyampaikan testimoni tentang implementasi pelaksanaan budaya positif di lingkungan SDN Citra Dewasa 2 Lumajang. Dari materi yang telah disampaikan oleh Ibu Fenty Dwi Cahyani, saya rasa sudah dilaksanakan di sekolah ini, hanya aja pelaksanaannya belum maksimal. Dari materi apa yang disampaikan sudah sangat jelas, dan dari apa yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Bu Fenty, saya mengambil kesimpulan kesepakatan kelas memang harus dilaksanakan oleh setiap guru, dan saya belum melaksanakan itu. Setelah mendapatkan sosialisasi dari Ibu Fenty, saya akan mencoba untuk membuat kesepakatan kelas yang nantinya akan menjadi keyakinan di kelas saya, dan hal itu bisa menjadikan pembiasaan pada siswa kelas 3 SDN Citra Dewasa 2 ataupun untuk kelas yang lainnya. Terima kasih Bu Fenty atas ilmu yang diberikan, sangat bermanfaat sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan oleh Bu Fenty tadi tentang Merdeka Belajar, terutama tentang kesepakatan peraturan yang ada di kelas, itu menurut saya sangat bagus sekali. Jadi intinya pembelajaran zaman dahulu dengan sekarang berbeda. Jadi semuanya itu harus merdeka belajar untuk menghukum anak-anak, tetapi hukumannya harus mendidik. Jadi kita buat kesepakatan bersama supaya anak-anak itu tidak merasa takut, tidak merasa tertekan, terintimidasi, dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita mengadakan suatu hukuman atau memberikan hukuman, jadi kita membuat kesepakatan bersama-sama dengan anak-anak, dan anak-anak pun nanti tahu bagaimana dia harus bersikap, berkata, kemudian apa itu menyampaikan apa yang harus disampaikan, benar atau tidak, atau mungkin bisa apa itu membuli temannya, dia tahu. Itu apa yang disampaikan oleh Bu Fenty itu sangat bagus sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ria Rizky. Saya mengajar di kelas 5C. Kebetulan saya adalah rekan sejawat dari Ibu Fenty Dwi Cahyani SPDSD. Setelah saya menerima implementasi dari Bu Fenty, saya merasa apa yang disampaikan memberikan banyak manfaat dan ilmu untuk saya. Dari yang awalnya saya kurang paham ataupun kurang tahu, sekarang saya menjadi tahu bagaimana cara mendidik anak-anak untuk bisa lebih baik ke depannya. Semoga apa yang saya dapat ini bisa terus saya terapkan di kelas. Karena terkadang apa yang sudah kita lakukan yang menurut kita baik ternyata masih belum tentu. Dengan pembelajaran yang tadi saya terima, saya bisa memposisikan diri saya mana yang harus saya berikan ke anak-anak, mana yang harus saya hindarkan dari anak-anak. Terima kasih banyak Bu Fenty atas pelajaran dan pembelajaran yang diberikan kepada saya hari ini. Semoga dengan apa yang jenengan berikan bisa memberikan manfaat untuk orang banyak, bisa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk saya, untuk panjenengan dan untuk anak-anak. Terima kasih.